Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi bahasa Indonesia untuk SMP ataupun MTS kelas 7 ya. Jadi ada beberapa materi nantinya, ada beberapa pelajaran yang harus kita pelajari di sini nantinya. Masih dan yang sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya tentang teks laporan observasi ya. Masih membahas tentang teks laporan observasi. Sebelumnya sudah kita pelajari pengertian dan lain-lain sebagainya tentang laporan teks observasi ya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Ini kaidah penyusunan laporan observasi itu seperti apa ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya. Jadi kaidah yang pertama dalam menyusun teks laporan hasil observasi adalah menggunakan kata benda atau nomina ya. Jadi kata benda ya yang pertama dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah menggunakan kata benda. Nah, kata benda di sini terbagi berbagai macam ya, ada beberapa, ada 4 macam di sini nanti dijelaskan. Yang pertama, verba atau prasa. Verba itu kata kerja ya. Verba dan prasa verba untuk menjelaskan ciri ya yang pertama. Nah, jadi yang pertama di sini menggunakan kata benda. Di sini menggunakan kata benda. Dalam kata benda ini ada lagi anaknya itu yaitu menggunakan verba atau prasa verbal. Nah, jadi prasa verbal ini untuk menjelaskan sebuah ciri. Jadi nanti dalam laporan hasil observasi itu menggunakan kata benda. Kata bendanya itu bisa berbentuk menjelaskan ciri. Contohnya, hiu dan paus itu memiliki mulut besar yang lebarnya bisa sampai 1,4 meter. Ini menjelaskan ciri ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah menjelaskan ciri ya. Nah, yang kedua verba aktif ya. Verba aktif itu maksudnya menjelaskan perilaku. Nah, yang pertama adalah verba aktif menjelaskan perilaku ya. Verba tadi ingat kata kerja aktif ya, perilaku. Jadi untuk menjelaskan perilaku, misalnya ikan ini makan dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Nah, ini contoh ya, ini sebuah contoh. Jadi di dalam kaidah penyusunan kebahasaan teks laporan hasil observasi itu yang pertama menggunakan kata benda. Nah, dalam kata benda itu memiliki juga anak pengertian dan lain sebagainya tentang verba aktif. Di sini verba dan prasa verba yang pertama ya, yang kedua verba aktif artinya menjelaskan perilaku. Verba tadi itu adalah kata kerja ya. Nah, menjelaskan perilaku ikan itu seperti apa. Kalau yang pertama ini menjelaskan ciri, kalau yang kedua ini menjelaskan perilaku. Yang ketiga istilah ya, misalnya filter feeder, penyaring makanan seperti plankton, soliter dan lain-lainnya ya. Ini adalah contoh dalam penggunaan kata benda nantinya ya. Paragraf dengan topik sentences, kalimat utama ya untuk menyusun sebuah informasi. Setiap aspek yang dilaporkan diperinci dalam beberapa paragraf, deduktif dan induktif. Nah, masalah deduktif dan induktif nanti kita akan belajar ya untuk di video-video pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar ya. Nah, ini adalah penyusunan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi baru yang pertama ya. Ciri-ciri kata benda, jadi kata-kata benda ini ya. Ciri-ciri kata benda yang pertama dapat diingkari dengan kata bukan ya. Nah, jadi dapat diingkari dengan kata bukan. Jadi nanti ciri-ciri kata benda ini dapat diingkari kata bukan. Diingkari itu maksudnya nanti bersamaan dengan kata bendanya ya. Bersamaan dengan kata bendanya. Contohnya di sini nih ada nih. Contoh bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Artinya maksudnya bisa kata bukan ini dijadikan satu dengan bahasa atau kata bendanya ya. Nah, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan, bukan baju dan lain sebagainya ya. Itu maksudnya diingkari ya. Dijadikan satu dengan kata bendanya ya. Ini adalah ciri-ciri kata bendanya. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang plus kata sifat, yang plus kata sifat ya. Jadi nanti kata benda itu dapat diikuti dengan gabungan kata yang plus itu maksudnya plusnya ini setelah kata yang ini apa ya.
plus kata sifat. Nah, kata sifat atau yang sangat plus kata sifat. Contoh, bukan yang mahal. Nah, ada yangnya kan, bukan yang mahal. Buku yang mahal ya. Nah, artinya ada kata gabungan yang plus kata sifat. Kata sifat itu macam-macam ya. Mahal juga kata sifat ya. Kemudian contoh yang berikutnya, pengetahuan yang sangat penting. Yang sangat penting. Yang sangat penting. Nah, pentingnya ini juga kata sifat ya. Mahal juga kata sifat. Orang yang baik. Nah, ada yangnya. Jadi ciri-ciri kata benda itu bisa diingkari dengan kata bukan, bisa diikuti dengan gabungan kata yang atau yang sangat plus kata sifat ya. Jadi ini contohnya, buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting, orang yang baik. Nah, yangnya ini ya termasuk ya, ini termasuk kata benda yang bisa diingkari ya. Nah, itu ya, ini contohnya nih. Yang orang yang baik, buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, kaidah kebahasaan penyusunan teks observasi ya. Itu yang ini yang kedua, kata benda atau nomina. Kata penghubung atau konjungsi ya. Nah, kata penghubung ialah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan kata atau kalimat yang menghubungkan kalimat. Jadi satu kalimat dihubungkan dengan kalimat yang lain, itu namanya kata penghubung atau konjungsi ya. Contohnya, ini baru contoh kata penghubungnya ya, bukan contoh kalimat penggunaan dalam konjungsi ya, bukan ya. Ini contohnya. Nanti kita akan bahas cara penggunaan kalimatnya seperti apa, pembuatan kalimat yang ada kata penghubungnya atau konjungsinya ya. Nah, contoh konjungsi di sini adalah dan, atau, tetapi, sesudah, jika, agar, supaya, dengan, bahwa, karena, dan lain-lainnya. Banyak di sini ya. Ini adalah contoh konjungsi ya, yang menghubungkan kata dengan kata yang lain atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu adalah pengertian daripada kata penghubung ya. Jadi di sini ada macam-macam contoh kata penghubungnya ya, konjungsinya. Nah, nanti kita akan membahas video-video pembelajaran berikutnya, nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat kalimatnya, bagaimana menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan konjungsi yang pas ya. Ini adalah persamaan kata ya atau sinonim. Yang nomor 3 tadi adalah konjungsi ya. Nah, sinonim adalah pertalian dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Jadi dua kata ini nanti contohnya, dua kata ini pengertiannya hampir sama atau memiliki makna yang sama. Jadi penggunaannya itu maknanya sama aja atau hampir sama ya. Ciri, tanda. Nah, ciri ini nanti sinonimnya adalah tanda ya. Jadi ciri pengertiannya juga hampir sama dengan tanda ya. Benar. Apakah benar kamu? Apakah betul kamu? Nah, kan hampir sama penggunaannya ya. Benar sama betul itu memiliki makna yang sama atau hampir sama. Agar, supaya, rajin, giat, hemat, irit. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya. Nah, nanti masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.